aku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Shalom keluarga MDC Batam. Mari kita menyembah, memuji Tuhan. Mari kita serukan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang mengalahkan musuh, nama di atas segala nama. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kami percaya namamu di atas segala nama ya Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya.
kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes, Engkau Tuhan yang benar, Yesus. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau, Yesus. Semesta alam menyembah-Mu, Yesus, Raja segala raja. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu, Yesus. Haleluya. Kau Yesus yang benar. Engkau jalan kebenaran dan jalan kehidupan, ya Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu. Hati kami tetap menyembah-Mu, mata kami tetap memandang-Mu, Tuhan. Karena kami percaya Engkau Yesus, Tuhan yang hidup, satu-satunya Tuhan yang benar. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bersama-Mu, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup, kami mau hidup bagimu. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Segenap hati katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu Yesus, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, kami mau
katakan Engkau Yesus Tuhan kami. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hidup kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Yesus. Engkau memegang kami, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu, Yesus. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Selamat datang kembali dalam online service MDC Batam. Di bulan Juni ini kita membahas tema tentang Roh Kudus. Pada minggu pertama kita sudah belajar tentang siapakah Roh Kudus itu. Pada minggu kedua kita juga sudah belajar bahwa tubuh kita ini adalah tempat tinggal daripada Roh Kudus. Pada minggu ketiga kita sudah belajar tentang karunia-karunia daripada Roh Kudus. Pada minggu terakhir ini adalah giliran saya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baik. Kau berikan kepada kami semua boleh berkumpul melalui ibadah online ini. Kami sudah memuji Engkau, sekarang saatnya untuk kami belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong saya untuk dapat menyampaikannya dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seluruh umat-Mu yang mendengar pada saat ini. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang memiliki rencana yang besar dan tujuan yang besar atas hidup kita. Sekali lagi, Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang memiliki rencana yang besar dan tujuan yang besar atas hidup kita. Salah satu rencana Tuhan bagi kita adalah agar kita hidup secara maksimal, yaitu hidup menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Rencana dan tujuan Tuhan tersebut dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 sebagai berikut. Mari dengarkan ayat ini. Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari ayat ini kita melihat bahwa rencana Tuhan bagi para pengikutnya adalah agar mereka menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Namun pada kenyataannya, seringkali kita tidak hidup sesuai dengan rencana Tuhan tersebut. Dan kita gagal untuk hidup secara maksimal seperti yang Tuhan mau. Kegagalan ini terjadi karena kita mudah menyerah pada keterbatasan dan kemampuan diri kita. Dan juga kita menyerah kepada besarnya kesukaran yang menghadang kita untuk tidak hidup sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan. Seringkali keterbatasan dan kesukaran membuat kita menjadi putus asa. Dan sebagai akibatnya kita menjadi lemah dan tak berdaya. Amsal pasal 24 ayat 10 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan demikian. Perhatikan ayat ini. Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Sekali lagi, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita tidak bisa hidup secara maksimal dan sulit untuk menjadi saksi Kristus kalau kita lemah. Orang yang lemah tidak bisa bekerja dengan baik, bukan? Sebuah klub bola yang lemah mudah untuk dikalahkan. Oleh karena itu di sini penting Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, penting bagi kita untuk memerlukan kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita semua
agar tidak menyerah kepada keterbatasan dan kemampuan diri kita. Dan juga menolong kita untuk tidak menyerah pada besarnya kesukaran yang menghadang kehidupan kita semua. Pada 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa tubuh kita ini adalah tempat tinggal Roh Kudus. Dan Roh Kudus diam di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam diri kita semua, baik yang besar maupun yang kecil, pada saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita. Nah, perlu kita pahami Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada perbedaan. Ada perbedaan antara Roh Kudus diam dalam diri kita dan juga Roh Kudus penuhi hidup kita. Saya ulang sekali lagi. Perlu kita pahami bahwa ada perbedaan. Perbedaan antara Roh Kudus diam dalam diri kita dan Roh Kudus penuhi hidup kita. Roh Kudus diam dalam diri kita dimulai pada saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Menerima Dia sebagai Juru Selamat dalam hidup kita. Mengakui Yesus sebagai Tuhan. Di saat itu juga Roh Kudus sudah tinggal dan berdiam dalam diri kita. Namun perlu kita ingat bahwa walaupun Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita, bukan berarti dengan sendirinya kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita jangan membiarkan Roh Kudus hanya tinggal dalam diri kita. Tetapi kita harus meminta agar Roh Kudus memenuhi diri kita terus menerus. Sekali lagi, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita jangan membiarkan Roh Kudus hanya tinggal dalam diri kita. Tetapi kita harus meminta agar Roh Kudus memenuhi diri kita setiap hari. Itulah yang dinasihati oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Mari bacalah ayat-ayat ini. Efesus pasal 5 ayat 18. Paulus berkata demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Perhatikan kalimat terakhir. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dalam bahasa Yunani, kata penuh pada kalimat hendaklah kamu penuh dengan roh adalah dalam bentuk kata kerja, yaitu present imperatif, yang artinya merupakan suatu keharusan dan bersifat terus menerus. Sehingga kalimat itu dapat diterjemahkan menjadi, tetapi haruslah kamu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dipenuhi dengan Roh Kudus adalah suatu keharusan yang terus menerus dialami oleh setiap orang yang percaya. Pada saat kita terima Tuhan, memang pada saat itu Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita. Tetapi Roh Kudus belum memenuhi diri kita. Agar supaya Roh Kudus memenuhi kita terus menerus, kita perlu meminta kepada Tuhan. Karena kepenuhan itu harus bersifat terus menerus. Ayat tadi dengan jelas mengatakan bahwa hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Atau diterjemahkan secara bebas, tetapi haruslah kamu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan menerima kuasa yang memampukan mereka hidup melampaui keterbatasan mereka. Mereka akan menjadi saksi Kristus yang efektif. Dan mereka dapat hidup dengan tidak menyerah kepada keadaan. Walaupun keadaan sukar, walaupun ada badai, ada keadaan yang menghantam dari kiri kanan, dari depan dan belakang, mereka tidak takut dan gentar. Karena dalam diri mereka ada kemampuan, ada kuasa Roh Kudus yang mampu menolong mereka untuk melewati keterbatasan dan segala badai yang mereka hadapi. Sehingga saya mengatakan bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya itu akan kelihatan indah dan harmonis. Sekali lagi, orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus,
sekalipun ada badai, ada goncangan, mereka hidupnya itu akan tetap nampak indah dan harmonis. Berikut saya ingin memberikan suatu perumpamaan, menolong kita untuk mengerti apa yang saya maksudkan. Perumpamaan tentang seorang dirijen yang sedang memimpin sebuah orkestra. Kita bayangkan saja, orkestra itu adalah tubuh kita yang terdiri dari banyak bagian. Ada dirijen sebagai pemimpin orkestra yang kita umpamakan sebagai Roh Kudus. Dan bagian-bagian dari permainan atau pemain orkestra seperti piano, bass, biola, cello, dan lain-lain, kita umpamakan sebagai bagian dari diri kita, yaitu pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, termasuk hobi kita, pekerjaan kita, pergaulan kita, dan lain-lain. Permainan orkestra ini akan harmoni kalau semua pemain mengikuti arah dari sang dirijen atau pemimpin orkestra. Tetapi kalau para pemain tidak mengikuti arahan dari pemimpin dirijen, maka permainan orkestra tersebut tidaklah harmonis. Bahkan tidak enak untuk didengarkan, bahkan membosankan. Dan tidak heran kalau para penonton kemudian pergi meninggalkan ruangan tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kalau hidup kita ini dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan indah dan harmonis. Hidup kita akan menjadi hidup yang bukan biasa-biasa saja. Hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa. Hidup yang indah dan harmonis, hidup yang maksimal, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini dapat kita pelajari dari kehidupan murid-murid Yesus. Sebagaimana yang kita temukan dalam Alkitab. 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, Yesus berpesan kepada murid-murid untuk tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Kemudian murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat. Mereka berdoa bersama-sama sambil menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus tersebut. Dan tiba-tiba saja Roh Kudus memenuhi mereka semua. Cerita ini ditulis dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya keempat. Saya ajak kita untuk perhatikan ayat-ayat ini sejenak. Di sana dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dalam ayat-ayat ini kita melihat bahwa Roh Kudus memenuhi murid-murid Yesus. Dan sebagai akibat dari kepenuhan Roh Kudus ini, Petrus, salah satu dari murid yang adalah penakut dan pernah menyangkal Yesus, hidupnya diubahkan pada saat itu. Kehidupan Petrus yang tadinya penakut diubahkan menjadi seorang pemberani. Sehingga satu kali Petrus berkhotbah, Alkitab mencatat bahwa 3.000 orang langsung percaya kepada Yesus. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kuasa Roh Kudus mampu untuk mengubah rasa takut. Kuasa Roh Kudus mampu untuk melenyapkan rasa takut kita. Dan memberikan keberanian yang tangguh kepada kita. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk hidup melampaui keterbatasan diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, izinkan saya untuk menyatakan hal ini sekali lagi. Kuasa Roh Kudus mampu untuk mengubah ketakutan kita dan memberikan kepada kita semua keberanian yang tangguh. Kuasa Roh Kudus mampu untuk menolong kita hidup melampaui keterbatasan kita.
Kalau Anda percaya dengan kata-kata itu, tulislah kata amin pada kolom komentar. Atau Anda dapat menepuk orang-orang di samping kiri kanan Anda. Katakan amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, apakah kuasa Roh Kudus seperti yang Petrus alami tersebut dapat kita alami juga? Tentu saja iya. Kita juga akan mengalami kuasa Roh Kudus tersebut. Untuk itu, saat ini saya akan memberitahu kita 3 langkah praktis yang harus kita lakukan agar kehidupan kita setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus. Langkah pertama, agar kehidupan kita dipenuhi dengan Roh Kudus secara terus-menerus. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah milikilah kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya ulang sekali lagi. Langkah pertama yang kita lakukan agar hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus adalah milikilah kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Hal itu disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39 sebagai berikut. Dengarkan Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Di sana dikatakan demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dan Yesus sudah dimuliakan sehingga Roh Kudus sekarang sudah ada. Itu sebabnya yang perlu kita lakukan sekarang adalah punya kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam ayat 37, Tuhan Yesus menggunakan istilah haus. Kata haus artinya adalah sangat rindu. Seperti seorang yang baru saja habis berolahraga dan dia rindu untuk segera menemukan segelas air agar kehausannya dipulihkan. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus memiliki kerinduan. Sama seperti orang yang sedang kehausan untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya sekali lagi langkah pertama agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Agar kita mengalami transformasi kehidupan. Seperti yang dialami oleh Rasul Petrus. Sebagaimana yang sudah saya ceritakan tadi. Langkah ini harus dilakukan. Milikilah kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Langkah kedua yang harus kita lakukan agar hidup kita senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus adalah meminta dengan iman kepada Allah. Agar ia memenuhi kita dengan rohnya. Sekali lagi. Meminta dengan iman kepada Allah. Agar dia memenuhi kita dengan rohnya. Hal itu dicatat di dalam Galatia pasal 3 ayat 5 dan juga ayat yang ke-14. Saya mengajak kita kembali untuk memperhatikan ayat ini. Galatia pasal 3 ayat 5 dikatakan demikian. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Perhatikan ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sekali lagi bacalah bersama-sama dengan saya kalimat terakhir dari ayat 14. 1, 2, 3. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oleh iman kita menerima roh
yang telah dijanjikan itu. Itu sebabnya mintalah dengan iman agar Allah memenuhi Anda semua dengan kuasa daripada Roh Kudus. Sekarang langkah yang ketiga, yaitu menerima kepenuhan Roh Kudus dengan iman. Kita meminta dengan iman, kita juga harus menerimanya dengan iman. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia setia kepada firman-Nya. Dia setia kepada janjinya. Itu sebabnya Dia tidak akan pernah mengecewakan orang yang meminta kepadanya. Dan Dia berjanji bahwa Dia akan memberikan Roh-Nya kepada orang yang meminta kepadanya. Hal itu dicatat di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang 11 sampai dengan ayat 13. Di sana dicatat demikian. Lukas 11 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu gantikan ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi perhatikan kalimat terakhir dari ayat itu. Apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Tuhan yang Anda sembah, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kita agung-agungkan, kita muliakan, Dia adalah Bapa yang baik dan teramat baik. Karena Dia baik, Dia maha baik, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Itu sebabnya, jika hari ini di antara Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus saat ini, maka Allah pasti bukan semoga kiranya, tetapi Dia pasti akan memenuhi Anda dengan Roh-Nya. Melalui dipenuhi dengan Roh Kudus secara terus menerus, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kasih dan sukacita yang sejati. Kita dapat melewati setiap kesukaran di depan kita dengan tidak takut dan gentar. Kita akan menyelesaikan setengah tahun di depan kita ini dengan kemenangan, dengan sukacita. Karena ada Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita setiap hari. Yang menolong kita, yang mengajarkan kita, yang akan menolong kita dengan karunia-karunia-Nya, yang memperlengkapi kita untuk tetap semangat dan memuliakan Tuhan, walaupun kita berada di tengah-tengah kesukaran. Saat ini juga, buatlah satu keputusan untuk mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup Anda. Sekali lagi, saat ini juga, buatlah satu keputusan untuk mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup Anda. Bersahabatlah dengan Dia, dan Anda akan melihat persahabatan Anda dengan Roh Kudus akan mengubahkan hidup Anda. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin berpesan, lakukanlah ketiga langkah praktis tadi, yaitu rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Mintalah dengan iman kepada Allah agar Ia memenuhi Anda dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, menerima kepenuhannya dengan iman. Menerima kepenuhan Roh Kudus
dengan iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kita dengar dapat menolong kita untuk mengambil keputusan hari ini juga. Mulai menjalani kehidupan dengan cara pikir yang baru. Yaitu senantiasa setiap hari mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Dan Anda akan melihat kehidupan Anda akan diubahkan. Sebelum kita berdoa, ada pengumuman. Minggu depan adalah minggu pertama di awal bulan, kita akan melakukan perjamuan kudus. Itu sebabnya saya menganjurkan kepada Bapak Ibu semua untuk menyiapkan roti dan anggur di rumah supaya kita dapat melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Yang berikut, jika tidak ada kegiatan yang terlalu penting di luar, jangan untuk bepergian. Tinggallah di rumah karena memang kita sedang ada di musim pandemi. Selalu gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Supaya kita tetap sehat dan kuat. Di depan layar monitor Anda sudah ada nomor rekening yang dapat Anda transferkan persembahan melalui nomor rekening tersebut. Sekarang marilah kita satukan hati. Kita berdoa dan juga mengakhiri ibadah kita. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga di tempat yang maha tinggi. Tuhan yang menyapa kami dengan kasih-Nya. Tuhan yang mencintai kami tanpa batas. Kasih yang besar yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk menyertai dan menolong kami. Hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Sebagai orang percaya, Roh Kudus sudah tinggal dalam hati kami. Namun kami harus mengizinkan Roh Kudus. Kami harus meminta kepada Bapa agar setiap hari kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya berdoa sekarang kepada umat-umat-Mu ya Tuhan. Di antara mereka yang setelah mendengarkan uraian khotbah ini dan ingin dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus kepada umat-umat-Mu. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus di dalam nama Yesus Tuhan. Penuhi umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami percaya pada saat hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup kami akan diubahkan. Kami yang tadinya takut akan diubahkan menjadi orang yang berani. Kami yang tadinya selalu diliputi oleh keterbatasan kami. Kami akan diberikan kemampuan yang baru untuk melihat hari esok dengan kacamatanya Tuhan. Kami punya harapan yang baru dalam Tuhan. Kami dapat meraih masa depan dengan kemenangan. Marilah sama-sama kita berdoa bagi bangsa kita. Tuhan, kami bersyafaat saat ini untuk bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke. Berkat Tuhan, kemurahan Tuhan turun di atas bangsa ini. Engkau berdaulat atas Indonesia. Berkati pemerintahan kami. Berkati tenaga medis yang terus bekerja di garda terdepan untuk menolong teman-teman yang COVID. Kami juga berdoa kepada orang-orang yang sedang terpapar COVID. Tuhan, biarlah pengharapan ada di hati mereka. Tolong mereka untuk tetap punya semangat dan hidup. Setiap obat, setiap makanan, vitamin yang dikonsumsi, Tuhan jamah, biarlah melalui semua ini agar terjadi penyembuhan. Proses vaksin yang terus berlangsung di negara kami, Tuhan tolong biarlah dapat berjalan dengan baik. Mungkin di antara umat-Mu yang sekarang merasa sakit, punya pergumulan ekonomi, punya masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pendidikan. Saya berdoa Tuhan saat ini, Tuhan tolong umat-umat-Mu. Sertai mereka satu persatu. Tuntun mereka ke jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang sudah dicurahkan kepada kami. Yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Marilah angkat tangan kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih dari Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus. Semua berkat ini kita terima dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan kita. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah online yang akan datang. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa
kasih-Mu.